Mana aja? Kapan pulang nih? Pulang. Kapan sampai Bali nih? Semalam jam 10 malam Berangkat dari Lombok. Kamu emang dari Lombok ya asli? Iya, Lombok. Asli Lombok, Asli bapak Lombok. ibu dari Lombok. Iya. Lombok mana? Lombok Timur semua. Lombok Timur itu yang kena gempa kemarin kan? Semua Lombok sih kena. Dari Lombok Utara, Lombok Barat, Tapi Lombok pusatnya Tengah. dari mana? Pusatnya kalau di gempa itu Lombok Utara. Pusatnya dari Lombok Utara. Iya. Oh. Berarti lumayan kerasa banget kalau di dekat rumahmu berarti ya? Ya lumayan. Cuman kalau masalah ada yang kerusakan itu nggak ada. Enggak. Cuman yang paling parah di KLU Lombok Barat itu aja yang paling parah. Kalau Yang sampai kerusakan- Alfamart itu semua roboh kan, sama bank roboh roboh sampai semua. separah itu? Iya, di kawasan KLU sama Lombok Barat di Mataram. Sampai sekolahan itu kan semuanya roboh. Kalau rumahmu? Nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada. Untunglah kalau gitu. Kamu akhirnya balik lagi ya Iya, ke balik. Bali. Emang rezekinya di Bali. Jadi Emang udah dia ini ditakdirkan udah ke kerja sini. sama saya tuh, dulu pernah kerja sama saya sekitar berapa tahun yang lalu ya? Ada 2 tahun apa setahun yang lalu? 1 tahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Habis itu berhenti. Balik lagi. Balik karena waktu itu kamu tembakau ya? Kamu Tembakau. panen ya? Iya. Nih dia panen kayak gini. Nah, tembakau nih namanya kan. Tembakau Lombok nih. Iya. Tapi rugi ya? Tapi rugi. Merugi karena Rugi karena harganya, karena masakan tembakunya itu jelek. maksudnya masakan rasa tembakunya jelek. Bukan. Kalau yang tembakau yang bagus itu kan warnanya kuning. Ah, Kalau terus? tembakau saya itu kan warnanya hitam. Jadi Ini bagus nih. ya. Ini berarti bukan hasil punya kamu nih. Ini kan bukan tembakau ini yang dimasukin ke dalam oven. Maksudnya gimana? Ini kalau tembakau ini kan diiris dikit-dikit. Diiris Pakai- dikit-dikit. Iya. Terus? Nah, kalau ini dijemur. Oh. Kalau yang di oven itu kan jadi rokok. Semua rokok lah kayak Sampurna, Surya, Marlboro. Kalau punya kamu dulu? Ya sama kayak gitu. Kalau ini hasilnya namanya bagus Ini nggak? bagus. Ini yang kuning kayak ini bagus. Ya, bagus. Bagus itu rasanya kayak gimana sih? Kayak Rasanya, rokok dia jadinya. iya, gitu. bagus. Dari baunya wangi. Tembakau ini yang orang tua itu taruh di, Iya, benar nggak? iya. Benar. Kamu suka nggak kayak gitu? Enggak sih. Itu fungsinya biar nggak gini aja ya, biar nggak ngasepin aja ya, biar nggak kayak ngerokok ya. Enggak, kalau tahu saya sih kalau orang-orang dulu kayak sering masukin tembakau ke mulutnya, Heeh. katanya sih. Ya. Katanya dia biar giginya itu kuat. Oh ya. Ya. Itu sih katanya dulu. Tapi kalau orang yang nggak bisa, aku dengar malah jadi pusing katanya, bener nggak? Kalau itu sih Kalau nggak tahu. orang yang nggak cocok atau nggak bisa untuk makainya kayak gitu naruh di sini, aku dengarnya kepalanya yang malah jadi pusing, Nah, kalau itu sih nggak tahu. Cuman saya dengar kan untuk penguat gigi. penguat gigi. Hmm. Dan tembakau yang seperti ini yang dipakai atau Iya. ada khusus lagi? Ada pakai tembakau yang kayak gini. Kayak gini juga? Iya. Cuman kan dulu kan belum ada yang namanya sikat gigi kan. Heeh. Nggak tahu lah tahun berapa, tahun Iya. 45 kayak Iya. kayak gitu. Dia mereka tuh pakai yang kayak gini. Iya. gitu. Biar giginya itu kuat. Itu katanya. Cobain Dari dong, kamu kan Waduh. biasa pakai tembakau. zaman sekarang kan udah udah Hah? canggih. Ya tapi kan untuk memperkuat gigi katanya. Untuk perkuat gigi. Kan udah ada Pepsodent. Boleh juga ya. Boleh juga kalau udah pakai Pepsodent. Mungkin Pepsodent juga terbuat dari ini. Mana ada Pepsodent terbuat dari tembakau. Itu kan diambil kandungannya. Siapa Ini tahu. kalau kamu pengen apa namanya ya? Kalau berkebun nggak sih? Apa sih namanya kalau tembakau? Bertani ya? Bertani tembakau. Itu berapa bulan panen sih sebenarnya? 3 bulan baru panen. 3 bulan panen. 1 bulan kerjakan setelah panen. Itu kan nggak lama. Nggak Kalau lama 3 sih. bulan berarti. Iya. Cuman nanam tembakau nggak bisa sembarangan. Kalau istilahnya sekarang kan musim hujan. Heeh. Kalau nanam tembakau nggak bisa. Harus nunggu musim kemarau, musim panas. Oh gitu. Iya. Kalau dia becek nggak bisa. Nggak bisa, mati dia. Mati dia Iya, itu. mati.
sensitif sama air, tapi nggak terlalu sensitif. Kalau nggak ada air juga nggak bisa hidup sih. Kamu misalkan tanam tembakau nih, Ya, yang ditanam apanya? bibitnya. Ada bibitnya. Ya, kita kan buat pembibitan dulu, kayak istilahnya cabai lah. Ya, ya. Nah, tembakau sama cabai kan sama-sama dia. Nanti ini ada bijinya. Aku Banyak bahkan sih. lihat dia pohon apa sih, aku Pohon. belum pernah lihat sama sekali loh. Ini. Pohon. Dia pohon. Iya. Pohon yang tinggi apa enggak? Enggak sih, sekitar seginilah tingginya. Kayak padi. Ya, Setinggi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari padi berarti. Wah, berarti di pohonnya itu ada bijinya. Bijinya itu yang kamu tanam lagi untuk biar bisa tumbuh. Iya sih. Terus kalau yang ini apanya? Berarti ini daunnya. Iya, daunnya. Jadi daun tembakau yang dipakai untuk jadi rokok. Iya. Bijinya nggak bisa dipakai apa-apa. Nggak bisa. Itu kan bijinya hanya untuk pembibitan. Pembibitan lagi gitu. Biar jadi tembakau. Oh, alah. Pembibitannya kan 1 bulan. Aku baru tahu loh. Sekilo harganya mahal nggak sih? Ini bukan dari, kalau harga tembakau open itu mahal. Harga Kalau tembakau open. ya, Terus? kalau dulu tahun dulu pas saya panen itu harganya mencapai 3.800.000 paling tinggi per 1 kuintal. Oh, 100 kilonya. 100 kilo. Berarti sekilonya cuma bagi 100 38.000. 38.000 ya. Jadi kalau orang bikin rokok menang banyak dong. Memang banyak sih. Modalnya nggak banyak berarti. Banyak sih. Biaya Nah, maksudku kalau modal beli 1 kilo yang udah jadi 30 ribuan kan nggak banyak. Kan nggak mahal. Iya sih. Ya kan? 1 kilo itu aja kamu udah bisa linting berapa banyak. Itu kan diekspor langsung ke luar negeri untuk diproses. Itu kan ke seluruh dunia dia. Ini dia Perusahaan Indonesia kan ngambil ke petani. Terus nanti pabrik yang di Indonesia ini kan dikirim. Ada yang diproses. Kalau tembakau yang berkelas lebih tinggi diimpor lagi ke luar negeri kayak Malaysia, Singapura, semuanya lah. Jadi dia istilahnya bagi-bagi nih kelas yang tinggi dibawa ke sini, yang rendah. Kalau di Indonesia ini saya akui nggak ada yang kelas tinggi di sini. Berarti rendah. Rendah semua. Termasuk ini dong. Iya sih. Hah? Iya ini sih. termasuk rendah Iya dong sih. jadinya. Bedanya apa sih? Pernah nggak kamu nyoba tembakau kelas tinggi? Pernah? Rasanya bedanya apa? Sama tembakau yang kayak kelas gimana biasa? ya? Pengalaman saya sih. Iya. Pas dulu beli rokok di Malaysia lah istilahnya. Iya. Saya nyoba Marlboro Malaysia sama Marlboro di Indonesia itu rasanya beda. Marlboro Indonesia dan Malaysia beda. Beda. Dengan harga jelas Dengan, beda juga. iya, jelas beda. Cuman kualitasnya kan beda tembakaunya. Packingnya sama nggak? Beda. Beda. Bentuknya beda. Beda packingannya. Oh, iya. Kalau Marlboro di sini kan agak pakai kotak-kotak gitu. Iya, betul. Nah, kalau yang di Malaysia itu dia agak lemas. Kayak bungkusan apa namanya? Jisamsu gitu. Jisamsu. Tapi rasanya bagus. Enggak mengecewakan. Rehan yang guys sudah karyan ya udah magain. Modal. Oke. Ini buku sama modal kamu. Ini masih mau kerja soalnya jadi tadi itu masih dibawain modal. Nah, yang baru apa namanya sekarang ini Eza ini kerja di Mr. Pangkas Barbershop Padang Sambian sama kayak si Rehan kemarin. Cuman Rehan sekarang lagi rolling ke Mr. Pangkas Barbershop Sidakarya. Jadi kalau mau potong rambut sama Eza bisa ke Padang Sambian ya. Ya selama beberapa minggu ini lah. Gitu. Tadi sampai mana tadi? Oh, packaging. Packing. Itu dan. Oh, jadi menurutmu rasanya emang udah beda banget. Beda. Berat ya mungkin ya, kalau kamu sedot tuh berat, mungkin lebih berat gitu. Iya. Nikotinnya lebih kerasa. Iya. Pokoknya jauh beda lah Marlboro Indonesia sama yang di luar negeri. Padahal tembakaunya dari sini. Dari sini. Tapi Perusahaan Indonesia kan kayak gitu. Kita Dia kan kirim cari yang untung. bagus-bagus. Iya. Kita pakai yang kurang, Kurang, yang ya, kurang. yang kurang. Nah, padahal yang punya tembakau kita. ya susah. Kamu nggak bisa bikin. Nggak bisa sih, ini kan ada pabriknya langsung. Nggak, maksudku gini. Kamu bisa nggak tanam tembakau yang kualitas tinggi? Bisa sih, semuanya Berarti bisa. kan hanya perlu bijinya aja kan? Iya, Perawatannya kan sama aja. sama. Terus kenapa kamu nggak tanam yang kualitas tinggi aja? Itu kan dijual. Kita kan jual. Nah, terus? Terus Pembelinya dibeli. yang ada maksudnya di sini. Enggak banyak sih pembeli.
belinya banyak. Cuman kan kita jual dengan harga sekian, nanti perusahaan sekian kan berjual lagi dia. Di sana ruginya menurutmu? Iya sih. Makanya kamu jual yang kualitas kayak gini aja supaya marketnya dapat, pasarnya dapat gitu maksudnya. Lebih gampang jualnya nih. Iya. Nah, ini kemarin dia udah kerja sama saya nih di barbershop, pulang untuk ngurus tembakau ini. Setelah ngurus tembakau ini ternyata gagal, harganya kurang bagus. Langsung dia beralih profesi menjadi jual beli handphone, bener nggak? Bener. Setelah jual beli handphone baru beberapa hari, ternyata ada kena masalah lagi dianya. Kena masalahnya apa itu bang? HP curian. Ya, jadi dia mau tidak mau, ya dia harus menjadi, kalau dibilang korban ya kamu korban juga. Korban jatuhnya sih. Kamu dibilang menjadi apa sih namanya? Saksi. Penadah ya? Penadah. Padahal dia beli HP, dia kan jual beli HP second nih karena dia baru-baru belajar juga. Jual beli HP second, ada yang jual HP ke dia, ternyata tuh HP curian. Orangnya dateng, ditangkaplah dia sama polisi. Disuruh tebus. Padahal HP-nya nggak seberapa, nebusnya yang lebih banyak berkali-kali lipat karena dia disangkanya menjadi penadah itu. Nebusnya 5 juta, ganti rugi ke yang udah beli HP 1.600.000. Iya. Jadi total semuanya 6.650.000. Tapi aku salut sebenarnya karena dia udah mau pengen selangkah lebih maju untuk meninggalkan barbershop lah istilahnya. Jadi barberman udah naik nih, udah rencananya jadi petani dulu nih, bukan petani aja, jadi pemilik sawahnya. Udah gini, udah dapat modal, pengen lebih maju lagi untuk jual handphone, tapi ternyata takdir belum di sana jalan. Gagal. Karena mulai lagi menjadi capster untuk potong rambut. Nanti kalau udah punya modal lagi, aku yakin dia punya terobosan lagi nih kayaknya. Nunggu momen aja yang tepat. Nunggu momen. Memang ada rencana apa lagi kamu bikin apa gitu, nggak ada? Kalau rencana saya itu sekarang pengen buat peternak ikan. Itu aku pernah lagi itu. Pernah ya? Aku pernah ternak lele dulu. Pernah lele. Ya. Kalau saya sih nila aja, niat saya nila. Oh ya, nila ya. Soalnya di tempat aku kebanyakan orang peminat nila. Nila. Nah, Nila emang mahal per kilonya? Kalau di sana di Lombok per kilonya 25. Bibitnya kan beda-beda tipis harganya. Kadang-kadang sih 30-an, tergantung. Bagusnya Nila itu kan bukan gini kan, bukan pemakan sesama lain kan? Bukan. Kalau nila itu kan punya makanan sendiri dia. Ya. Jadi gampangnya kamu pelihara nila tuh mungkin gara-gara itu dia nggak kanibal. Kalau dulu aku kan lele. Jadi dulu sekitar ada 6 tahun yang lalu, itu sebelum aku udah punya barbershop, aku nyoba ternak lele. Ternak lele, karena dia itu udah kamu telat ngasih makan, lelenya saling makan dia. Ngerti nggak kamu? Iya. Karena dia mau kelaparan kan ya. Dia saling makan dan akhirnya habis leleku, tapi ujung-ujungnya masih sisa lagi berapa gini. Aku udah bilang lagi 3 hari kita panen. Aku nggak ada ngomong ke siapapun, aku cuman ngomong sama ada yang aku ajak kerja di sana, Tut Jeruk namanya. Lagi 3 hari Tut kita panen, aku bilang kayak gitu. Nggak tahu kenapa, entah memang nasibku atau gimana ya. H-1 semua ikanku mati. Tapi waktu itu aku lihat ada yang aneh sih, kayak ada kayak warna biru gitu, airku biru banget. Kayak ada orang lempar sesuatu ke sana lah. Akhirnya mati. Ya udah gagal dan itu ruginya lumayan juga. Aku punya waktu itu 2 kolam ikan. Pakai 2 kolam gitu. lele, tapi terpal lele ya. Yang dimensi 3 itu satu kolamnya kalau nggak salah, kan aku baru belajar tuh, satu kolamnya aku isiin 8.000 ikan. 8.000 ikan berarti sekitar 16.000-an ikan lah. Itu lele waktu itu harganya berapa per kilo? Berapa ya per kilo ya? 18.000 kalau nggak salah, ada 15-18 kalau nggak salah ya, udah lupa aku. Gitar itu. Kalau nila itu makanannya apa? Pelet juga kan? Pelet. Kayak pelet gitu. Tapi kalau nila bukannya lebih lama ya untuk panennya ya? Enggak, 3 bulan dia.
Masa iya? Iya 3 bulan. Berarti hampir sama kayak lele ya? Iya sama-sama sih. Kalau nila itu lebih tahan mungkin untuk mereka tidak makan. Setidaknya kalau kamu pelihara nila 1000, panen 1900 mungkin masih bisa karena kan mereka nggak saling makan. Iya. Nggak saling makan. Taruhlah yang mati 500 kan. Ya, tapi itu yang apa istilahnya nggak tahu. Aku belum tahu itu kekuatan nila tuh bagus nggak. Kamu rencananya di kolam terpal rencananya? Iya, kolam terpal. Ya sekitar luasnya kayak gini lah. Berarti kolam terpalnya kotak apa ya, bentuknya bulat? Kotak kayak gini. Kotak dia? Iya, ukuran segini lah. Seukuran barber ini. Kalau nila, kalau ukuran barber ini kita bisa pelihara ikan itu 3.000. Masa iya? Ini bisa? Ini berapa ya? Setengah haron ya? Ya, setengah. Setengah nih kayaknya. Ya. Kalau di sininya 2 meter kayaknya di sini. 3.000 bisa dia. Berarti kamu rencana peliharanya di sawah ini, sawah tembakau atau kamu punya tempat lain? Di halaman rumah langsung. Oh iya. Rumah Rumah di sana gede-gede ya? Enggak sih, tergantung juga. Kalau rumah saya kan kebetulan dekat sawah. Nah, jadi airnya gampang. Ya, airnya gampang, terus apa namanya? Terus jalan utama juga di sana kan. Sambil kita pelihara di rumah sambil jual gitu. Sambil jual maksudmu? Ya langsung jual langsung di jual sana. Fresh banget dong dari kolam berarti dia gini. Fresh banget tuh. Iya. Jualnya. Bagus sih. Ya nanti dulu kamu nyari modal dulu di sini. Nyari 20 juta dulu. Astung karo lah ya. Nah, 20 juta itu taruhlah nyimpan di sini 2 juta. Iya. 2 juta. Ya mudah-mudahan lah 2 juta. Disimpannya. Iya, disimpan. Iya, disimpannya 2 juta. Bisa lah. Kamu kan mudah-mudahan bisa. Pengen megang duitnya pinter kamu kayak dulu aja kamu nggak pernah kasbon kan? Kali 10 bulan kan udah dapat 20 ya. 20. Berarti kamu 10 bulan doang kerja sama aku nih rencananya. Kalau 1 tahun kan 24 ya. Iya. Nah, belum ongkos sekian belanja. Kalau 20 jutaan bikin kolam bisa nggak? Bisa. Harga terpal kayak gitu paling ngabisnya cuman 2 juta atau 3 juta lah kan, belum lagi sama pembuatan ini untuk kolam ikan taruhlah 1 juta lebih atau 1,5 juta, ongkos tukang segala macam, beli alat-alat, nah belum lagi beli pipa air itu kan untuk ini pipa air. Pipa air seberapa juga sih ya, nggak seberapa. Terus pembibitan, biaya beli bibit taruhlah. Bibitnya kamu tahu nggak harganya sekarang sekilo berapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan nggak mungkin hitung per ekor, per kilo kan? Per kilo dia. Ya bagus. Ya cukuplah 20. Cuma belum. Kalau lele ya itu aja kendalanya memang. Kalau lele. Jadi kanibal. Kanibalnya dia. Parah, susah sekali loh. Dia saling makan loh, setiap hari itu ada aja yang maksudnya ada ekornya yang hilang lah. Karena kan mereka saling makan. Iya. Tergores sedikit aja mereka udah saling gini lagi. Itu susahnya. Kalau nila ya bagus ya. Nila gurami mungkin bagus ya. Tergantung pasaran di sana aja. Kalau memang nila yang gampang untuk dijual, mending nila. Pertama di sana kan banyak sekali yang buat kolam ikan khusus pemancingan. Jadi betul. Jadi kolam ikan khusus pemancingan ini dia cari ikan-ikan yang udah besar lah. Ya. Nanti diambil dengan harga sekian, udah dibawa ke kolamnya, dilepas untuk pemancingan. Ya. Itu yang pertama. Soalnya kan di sana agak jarang yang pelihara ikan. Jadi kebanyakan orang ngambil di tempat saya itu di Lombok Barat, kan jauh. Lombok Timur sama Lombok Barat kan jauh. Itu sih niat target saya. Mudah-mudahan. Jadi kamu targetnya malah ngoper ke kolam ikan jadinya. Target saya. Kalau enggak ya jual langsung. Sebenarnya jiwa dia bisnis banget, aku tahu jiwa bisnismu tinggi sekali. Cuman kalau dibilang kamu berhati-hati, aku lihat padahal kamu udah berhati-hati loh. Yeah. Bisnis kan kamu kayak misalkan mau bisnis ini kayak tembakau kayak gini nih, kamu udah analisa, kamu udah sering di bidang itu, tapi ternyata waktu kamu ngejual harga lagi anjlok. Sedangkan kalau kamu nggak jual segera, emangnya rusak dia ya? Rusak. Nah itu susahnya. Kamu timingnya harus pas, seperti kalau pas timing panenmu harganya anjlok, ya kamu yang susah ya. Iya. Kalau timing pas panenmu harganya lagi naik, baru enak.
Oh, jadi kalau tembakau waktu saatnya panen belum dipanen, dia berarti rusak. Rusak. Kalau misalkan kamu sudah panen tapi jangan dijual dulu, tetap rusak. Rusak sih. Oh, susah dong. Harus Ya istilahnya kalau kita simpan satu mingguan ya enggak sih. Ya, cuman kalau 2 bulan 3 bulan itu kan rusak juga dia. Kalau 1 mingguan enggak sih. itu kan enggak merubah harga warna. apapun, enggak merubah harga juga. Ya, enggak. Kalau harga lagi turun, nunggunya cuma seminggu, kayaknya harga masih segitu aja. Ya. Susah. Ya nanti kalau punya modal kamu coba pakai usaha baru aja. Ya, usaha baru peternak. Padahal usaha potong rambut juga udah pernah bikin ya? Pernah bikin juga loh dia. 17. Karena jiwa bisnisnya, dan jiwa semangatnya tidak putus asa loh. Kamu termasuk barbershop kamu bikin nggak jalan, kerja pangkas lagi atau kerja lagi sama orang untuk jadi capster, dapat modal lagi, buat lagi usaha, gagal lagi, pindah lagi, kayak gitu dong jadinya kamu. Tapi salut lah, nggak putus asa dong, malah banyak pengalaman. Jangan semangat, tetaplah putus asa. Wah, ya salah kembali. Jangan semangat, tetaplah putus asa. Terus gimana istrimu tahu kalau kamu ke Bali? Dia ngizinin memang atau gimana? Yang ngizinin sih. Ngizinin memang? Ya, kemarin kan saya mau ke Malaysia, mau potong rambut juga. Ditawarin di sana kan. Sebelumnya emang udah pernah kerja di Malaysia? Udah ya, berapa tahun? Sekitar 4 tahun. 2011 sampai 2015. Lama juga ya? Ya. Cuman nggak kerja potong rambut. Oh iya, kerja apa? Kerja jadi tukang aja. Tukang bangunan. Sana tukang bangunan. Aku kan pernah ke Malaysia nih. Ibuku kan kebetulan punya toko bangunan. Iya. Kok aku di sana nggak pernah lihat ada toko bangunannya? Di mana? Di Malaysia. Banyak sih. Kayak gini juga dia. Iya sih, kayak gini. Pasirnya berceceran, bataku gitu. Kalau pasirnya itu kan khusus dia. Maksudnya? Khusus tempat ngambil. Istilahnya punya sih langsung pabrik pasir lah. Jadi orang kalau mau beli langsung ke sana, order. Tinggal dibawain. Aku kira di satu tempat, kayak kalau kita lewat kita kelihatan lah itu tokonya, toko bangunan. Enggak yang sih. Ada pasirnya, yang ada batakonya. Itu enggak ya? Enggak. Di sana masih tradisional cara bikin rumahnya. Kamu kan tukang dulu di sana. Iya. Maksudnya kerjanya kayak gitu. Masih kayak tradisional kayak di sini nggak? Apa udah alatnya modern semua di sana? Sama, kayak gini. Melester juga sama. Masih sama gitu? Masih sama. Tapi pakai bahasanya bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kamu pakai? Nggak pakai bahasa Inggris di sana? Nggak. Pakai bahasa Melayu, mana bisa saya bahasa Inggris. Melayu itu kan bahasanya hampir persis kayak Indonesia kan? Iya, beda sedikit. Kalau kita misalnya pakai bahasa Indonesia kayak gini, ngomong di Malaysia dia ngerti kan? Sih. Cuman paling dia nggak ngerti pas kita ngomongnya kapan gitu kan. Kamu ngekos di sana? Iya, ngekos. Ngekos. Hitungan per bulan sana? Per bulannya 100 ringgit. Berarti berapa? Satu ruangan, satu kamar lah. 1 ringgit berapa? 350 atau 300. Berarti 300 ringgit 350 ya, ribu kan kali 3, kalau penukaran 35 ya jadi 100 itu kan jadi 350. Kok lebih murah di sana harga kosnya dibandingkan di sini? Itu kan belum kita DP lagi. Sebelum kita masuk sewa rumah, ya, itu kan kita wajar. DP dulu 900 ringgit nih. Nanti kalau istilahnya kita mau pulang ya nggak usah sih bayar kos sampai sekian bulan. Soalnya itu lumayan murah loh. Murah sih. Kalau di sana? Di sana kan ada 3 kamar. Satu rumah itu kayak apartemen lah, apartemen. Nanti di apartemen itu ada 3 kamar. Nanti yang sewa 100 jadi 300 per bulan. Daerah mana sih? Di daerah Selangor, Kuala Lumpur. Oh iya, aku di sana loh dulu. Di Rawang. Iya. Sempat ke sana. Malaysia sama gini kan dekat sama Singapura kan? Dekat sih. Kalau Malaysia nggak pernah mampir sana kamu? Mana bisa mampir? Karena kamu sibuk kerja di sana. Bukan sibuk kerja, paspor kan nggak ada di sana. Saya kan kosong. Kamu bisa berangkat? Ya dulu pas pertama masuk sih pakai paspor. Terus? Cuman kan gara-gara gaji enggak. Terus? Gara-gara gaji kan sedikit. Ya jadi kabur ninggalin paspor di bos. Cari kerja lain. Terus kamu balik ke Balinya nggak pakai paspor gitu? Enggak, ketangkep saya dulu. Nggak punya paspor, ketangkep.
Banyak sama nggak yang polisi. kayak kamu? Banyak nggak yang seperti itu? Banyak nggak yang Banyak. seperti itu? Banyak. Saya satu temen satu rumah Pak, 5 orang di sana. Semua yang seperti itu? Ya, ada orang Lombok semua. Kena tangkap semua, masuk penjara. Penjara Di Sungai Buluh, Selangor. Anjir, berapa? 3 bulan. Dengan hukuman 3 bulan 1 rotan. 1 rotan maksudnya? Yang di ininya, yang dipukul di pantatnya itu. Kamu sampai kayak gitu dulu? Pernah sih sekali. Pengalaman. Berarti ini bukan pengalaman pertama kamu waktu kamu masalah handphone di Lombok. Ya. Masalah apa yang tadi aku namanya? Penadah ya? Penadah. Jatuhnya ya penadah ya, korban sih kalau itu Ya, ya. korban. Itu bukan pertama kalinya kamu berhubungan dengan kepolisian Ya. Cuman kan nggak pernah buat kejahatan. Ya enggak sih, semuanya itu keteledoran tepatnya. Ya tepatnya sih itu. Kalau misalkan di Malaysia berarti paspor yang jadi jaminan Paspor. untuk kamu kerja ya. Iya. Paspor nggak ada, permit kerja nggak ada. Kok bisa sedikit kamu dikasih gaji? Emang deal-dealannya kayak gimana? Nggak sesuai deal? Ya nggak sesuai. Dulu kan agen yang di rumah katanya gajinya sekian-sekian. Tahu-taunya cuma digaji 900 ringgit. 900 ringgit kan di bawah 3 jutaan ya? Iya. Iya Itu dong. kan kotor. Belum lagi potongan ongkos. Yang buat saya jadi nggak betah di sana, pertama saya di rumah kan ongkos full. Gini loh, Tahu-taunya sampai di sana kan dipotong juga ongkosnya. kalau kamu megang uang cuma 3 jutaan per bulan di Malaysia, menurutku udah kecil banget tuh. Udah kecil. Masalahnya aku pernah hidup di Malaysia, maksudnya Iya. pernah main ke sana. Iya. Itu harganya tinggi-tinggi sekali di sana barang-barangnya loh. Iya. Harga makanan, harga nasi, bahkan di Iya. pinggir jalan pun nggak ada yang harga 10 ribuan dan 15 ribu kalau kita rupiahkan tuh Iya nggak sih. ada. Aduh. Makanya aku bilang dengan kamu dikasih gaji segitu ya nggak cukup. Nggak Kecuali cukup. kamu dikasih uang makan. Iya. Kecuali ada uang Kecuali makan. kalau itu bersih 900 ya nggak apa-apa Ya, mungkin maksudnya ya. bersih itu dalam hal kamu dikasih tempat tinggal, kamu dikasih uang makan, mungkin itu pun masih susah juga karena Iya. orang makan 3 kali sehari. Ngapain ke Malaysia cuman gaji sekian kan? Ya. Udah Itu kamu kan udah balik. kotor 900. Kadang-kadang yang sisanya itu 600. Belum lagi buat makan. Susah juga ya. Iya. Susah. Untung kau memang ke Bali aja. Iya. Mungkin Untung nasibnya kamu di ke Bali. Ya, betul. Di Bali aja. Kalau di Bali tenang, tentram, damai. Ya udah kamu bisa jaga diri. Maksudnya kontrol diri di sini. Jangan terlalu boros. Kalau Bali kan memang kalau orang-orang bilang kan bagi orang-orang luar ke Bali memang di sini saatnya Tempat berlibur, senang-senang. hiburan dan Ya. lain-lain. Liburan nggak ada habisnya lah. Makanya kalau memang kamu mau ke sini itu untuk nyari kerja ya nyari kerja. Jangan kamu terlalu banyak hiburan malah nggak bawa apa-apa kamu pulang. Iya sih. Sama kayak orang Bali bilang luas bojong teko lutung. Kamu ngerti artinya? Kamu pergi monyet, kamu datang masih monyet gitu loh, maksudnya nggak ada perubahan gitu maksudnya. Nah, itu yang susah. Luas bojong teko lutung kalau orang Bali bilang. Itu yang susah. Itu dah, makanya kalau memang rencananya memang ke Bali untuk nyari kerja aja. Slow dan nikmati saja dulu. Nanti 10 bulan lagi kamu bikin usaha lagi. Amin, mudahan Mudah-mudahan. banyak rezeki. Mudahan di sini dapat Linting dulu dong. mudahan di sini dapat 7 juta sebulan kan? Gimana perasaannya? Dapat asung karo pasti dapat kamu. Kalau dapat 7 juta per bulan, Cepet kamu pulang ya ke cepet Lombok dong. lagi. Hah? Sialan, kerja cuma nyari 20 juta langsung pulang. Widih, cara linting yang baik dan benar nih. Widih. Oh gitu caranya. Ini berapa mahal nggak sih harga kertas kayak gini? enggak sih. Kalau 2000 kan Kamu dapat nggak mau 4. pakai tembakau hasil kerjamu sendiri? Ini kan. Katanya ini beli. Ini punya kamu dari sawahmu nih? Iya. Oh gitu. Itu kan ada 2 macam. Aku kira ini kamu beli. Enggak sih. Itu kan ada 2 macam, yang di open. Ini yang kuning gini yang bagus kan? Iya kan? Iya. Oh. Ada yang di open, ada yang dijemur. Ini kan dijemur khusus. Jadi kalau yang dijemur itu
Dia kayak gini kalau yang dijemur. Kalau yang di open itu masih jenis daun. Aromanya ini masih basah ya dikit ya? Enggak sih. Ini bawah-bawahnya. Bau banyak kamu bawa kayak gini? Ada dua tungki. Nanti kalau habis dikirimin lagi sama istrimu. Iya sih. Beli di sini aja. Memang ada. Harusnya ada sih, tapi aku nggak tahu kan, aku nggak pakai gini. Iya, nggak ada perasaan di sini. Harusnya ada. Nyari gini aja susah di sini. Karena kamu nanya sama orang yang nggak tahu. Kalau kamu sesama yang kayak gini, kamu tanya pasti tahu. Coba anak-anak di belakang tanyain, pasti tahu dia. Kalau kamu nanya aku ya aku nggak tahu bro. Make yang gini aja aku ndak, mau gimanain aku tahu. Apa namanya? Selalu menyamin cap telepon, cap 69 namanya. Kertas. Widih. Oh gitu jadinya lintingannya. Itu pakai 2 kertas apa 1 kertas? 1 sih. Kamu udah tahu lama di sini, bawanya lebih banyak yang kayak gini kertasnya. Udah banyak. Udah 1 bendel. Kamu ngabisin gini berapa sih per hari? Linting kamu ngelinting? Ya paling 15. Anjir, 15 kamu ngabisin gini rokok lintingan gini? Iya. Per hari? Kok gak sakit paru-parumu? Ngapain sakit? Hah? Ngapain sakit? Ini kan nggak ada nikotin. Kalau tembakau yang kayak gini, dia kan nggak ada. Ini kan murni. Lah emang rokok nggak murni? Iya, maksud saya kan kalau surya kayak gitu, yang lain-lain kan pakai nikotin. Iya, nikotin itu bukannya keluar langsung dari sini? Bukan. Iya nggak? Bukan, nikotinnya itu kan dia pakai apa ya namanya? Aduh, susah saya jelasin nikotin itu kayak gimana. Berbeda sih tuh tembakau, asli tembakau sama nikotinnya itu lain. Terlalu banyak kamu 15 kalau gini. Masa? Ya. Kalau makan 3 kali, berarti Ngerokoknya cukup 5 kali aja. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam. Sebelum tidur kan udah 5 kali. Itu bisa kamu ngirit lagi 3 kali lipat. Kalau itu memang harus kamu ngerokok. Kalau nggak ngerokok lebih bagus lagi kamu. Iya. Loh. Nanti dah berhenti merokok. 5 kali cukup lah kalau memang harus ya. Kalau memang masa merokok 1 hari 5 kali? Kalau memang harus ya itulah paling enggak itu udah paling banyak bangun tidur. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sebelum tidur. Hah? Udah kayak minum obat kamu ngerokok. Lu 15 kan? Terus kamu kan 15 gini, 15 apa namanya linting kan? Iya. Kamu kerja 12 jam, berarti 1 jam sekali kamu ngelinting dong. Iya lah. Itu kan lebih kan tadi baru habis merokok, kan ini lagi buat. Tadi kamu aku ajak makan udah ngerokok. Iya. Habis itu datang lagi ke sini ngelinting. Tadi di rumah 1 kali. 1 kali. Sudah 3. Kan 3 kali. Udah 3 kali. Iya. Cukuplah 1 hari 15 kali kan. Anjir, itu 1 jam sekali kamu namanya. Kamu kayak orang minum air loh. Kalau orang minum air 1 jam sekali kan bagus. Ini ngerokok 1 jam sekali. Tapi kalau memang harus ya 5 kali aja coba biar nggak rusak paru-parumu bro. Udah rusak paru-parumu belum? Rusak. Udah Dia. Udah rusak. Ya biar nggak kayak coba bapak almarhum kan paru-paru kan? Lambung. Oh lambung. Lambungnya. Almarhum lambung bapak. Lambungnya bengkak. Udah lama sakit lambung? Enggak, cuman pagi-pagi itu dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain, langsung perutnya bengkak. Jadi orang tuanya Eza nih meninggal 2 minggu yang lalu ya? 1 bulan lah. Udah 1 bulan ya? Udah 1 bulan lebih. Udah 1 bulan yang lalu karena sakit lambung berarti. Ya, lambungnya bocor. Terus ibu udah sehat? Sehat sih. Nenek yang kemarin yang masuk rumah sakit siapa? Nenek sama kakek. Nenek sama kakek. Yang sembuhnya cuma kakek aja. Neneknya belum. Nenek sekarang masih di rumah sakit nih? Di rumah sih udah dibawa. Ya Eza kena musibah kemarin 1 minggu berturut-turut ya. 1 bulan. 1 bulan ya. Nenek, kakek sama bapakmu ya. Bapak masuk rumah sakit. Belum saya lagi kena musibah. Oh ya belum dia kena musibah yang tadi kita ceritain itu, dia masuk kantor polisi karena dia juga korban ya, tapi ya serba bingung juga ngejelasinnya jadinya. Iya. Karena kamu beli handphone, kalau kamu tahu itu handphone malingan kan nggak mungkin kamu beli. Sih.
Saya kan karena dia belinya baru, harganya normal. karena dia baru belajar juga jual beli handphone, jadi dia belum ngerti asal murah disikat aja gitu istilahnya. Oh, emang harganya miring tuh kemarin, apa harganya normal? Ya nggak normal. Saya normal ya? Iya normal. Saya ngambil itu kan 14.50. Ya itu dah. 1.450. Harga pasar untuk dijual kan 16 atau 16.50. Memang harus berhati-hati sekarang. Ya. Resikonya terlalu besar, mending cari pekerjaan lain lah dulu. Kayak gini aja dulu. Ya, kayak gini, motong, doa biar cepat dapat banyak nih yang motong tuh nih, gajinya gede. Ya. Jadi kan cepat kamu pulang lagi ke Lombok. Iya, cepat pulang. Kamu tuh ngejarnya dikit banget kerja di Bali, masalahnya. Ngejarnya terlalu dikit. Udah banyak itu kalau 20. 20 juta langsung pulang dia. Kampret emang orangnya. Dia kerja sama saya untuk nyari uang 20 juta doang dan langsung pulang, udah dihitung-hitungannya. Ya nggak apa-apa sih. Aku senang lihat yang lain, maksudnya teman-teman yang apalagi yang pernah kerja sama aku, pernah di timku dan setelah itu sukses mau memulai yang lebih baru, aku senang. Ya. Maksudnya mereka ada niatan untuk melangkah lebih maju gitu loh. Kebanyakan ya, orang kan nggak berani keluar dari zona nyaman. Nggak masalah, asalkan itu udah dalam perhitungannya dia. Kalau misalkan dia awalnya kerja sama aku nih udah dapat modal, terus berhenti dari sini, terus nyoba hal baru tapi nggak dianalisa dulu, langsung gas aja. Nah itu yang berat sebenarnya, kasihan dianya, dia udah nyari uang mungkin berbulan-bulan untuk dapetin modal, sekalinya turun ke lapangan langsung habis gitu. Kecuali analisa dulu. Kamu kan udah analisa, kamu analisa aja gagal gitu istilahnya. Apalagi bukan gagal sih, panen sih tetap panen kan, kayak tembakau, cuman ya mau gimana, harganya anjlok. Ya. Ya intinya tetap semangat aja kan. Ya. Aku yakin kamu bisa. Tetaplah putus asa, jangan semangat. Terserah kamu lah, yang penting aku suruh tetap semangat. Kalau kamu sukses jangan lupain aku. Iya. Gitu. Ya, udah gitu aja deh. Oke. Udah ini dia mau gini dulu, apa namanya tuh? Merokok dulu. Rokok buatannya dia. Oke, segitu aja.